Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Semara Putra, NIM 200303744. Tugas saya menjelaskan pengaplikasian fungsi rekursif. Perkenalkan, nama saya Dimas Revin Ramaragita, NIM 2300532. Tugas saya adalah mencari materi tentang rekursif. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rahdi Mahendra, NIM 2030634. Di sini saya ditugaskan untuk mencari materi dan membuat contoh kode yang di dalamnya berisi fungsi rekursif. Perkenalkan, nama saya Made Vitalika Hendra Wirta, NIM 2030743. Saya di sini bertugas sebagai pengedit video dan menjelaskan tentang rekursif. Definisi rekursif. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Proses dari rekursif. Untuk memahami proses rekursif yang terjadi dalam sebuah fungsi rekursif, perhatikan contoh sederhana di samping ini. Contoh di gambar ini menyajikan satu fungsi untuk menghitung harga pangkat suatu nilai bilangan bulat, misalnya 3/5, berdasarkan hubungan rekurens seperti dijelaskan di atas, maka progres rekursif akan tampak seperti di gambar. Skema umum rekursif. Fungsi rekursif adalah teknik pemrograman yang cukup penting, di mana dalam beberapa kasus menggunakan fungsi rekursif akan jauh lebih mudah. Selain itu, juga proses yang berjalan akan lebih cepat dan efisien. Hanya saja butuh space memori yang cukup banyak karena proses iteransi dari bagian fungsi tersebut akan dipanggil secara terus-menerus sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar jika dibandingkan proses lainnya. IOScript merupakan library bahasa pemrograman C++ yang menyediakan standar untuk proses input dan output. Inmain adalah fungsi utama yang dijalankan pada bahasa pemrograman C++. Fungsi rekursif dalam pemrograman merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif bisa dimisalkan seperti perulangan karena tingkah lakunya yang berulang setiap pemanggilan dirinya. Ada banyak contoh penggunaan fungsi rekursif, salah satunya untuk perhitungan nilai faktorial dari sebuah angka. Berikut ini adalah fungsi perhitungan faktorial dalam bahasa C++. Kita akan membuat fungsi dengan tipe kata long dan nama fungsi faktorial. Terdapat parameter input dengan tipe data long. Apa yang terjadi fungsi faktorial ini? 1. Ada statement if yang melakukan pengecekan pada input lebih besar daripada 1. Jika ya, maka dilakukannya adalah mengalihkan proses ini lah fungsi rekursif dijalankan. Jika input masih lebih besar dari 1, maka pemanggilan fungsi rekursif faktorial akan terus dilakukan hingga input lebih besar sama dengan 1 dan mengembalikan nilai 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh kode yang dalamnya terdapat fungsi rekursif. Contoh kode kali ini digunakan untuk menghitung faktorial. Nah, di sini terdapat dua buah fungsi, yaitu fungsi faktorial dan fungsi main. Fungsi faktorial ini menggunakan tipe data long, di mana di tipe data long ini sama seperti integer. Mereka sama-sama dapat menampung angka, tetapi pada long ini dapat mencakup angka lebih luas. Nah, fungsi faktorial ini memerlukan sebuah parameter agar kode-kode di dalamnya dapat dijalankan. Jadi di mana kita bisa dapat mendapatkan sebuah parameter tersebut? Parameter tersebut bisa kita dapatkan di fungsi kedua, yaitu fungsi main. Parameter tersebut bisa kita dapatkan di sini dengan menginput sebuah data di sini.
di sini dapat menginput data secara bebas sesuai keinginannya, karena di sini bersifat fleksibel. Nah, jika user sudah menginput data di sini, maka otomatis fungsi faktorial ini baru bisa dijalankan.